Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Rian K dan juga sahabat Mahabbatul Aulia dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajahah Mas ya, untuk tetap bersilaturahmi, bersinergi dalam manfaat ilmu ataupun dalam hal apapun. Nanti sahabat Rian K atau Mahabbatul yang mau merequest apapun obrolan kita ya, ngopi ini gitu. Betul Pak. Untuk bisa nanti langsung aja di komen ya, di komen nanti Bah terangin tentang ini, mudah-mudahan kita bisa Ya. tapi artinya jawaban kita bukan solusi dari satu sisi, tapi mungkin dari salah satu pendapat saja, mungkin dari kita malah Ya. mudah-mudahan bisa manfaat gitu kan. Amin. Gimana Kang Mas? Ini Pak, kebetulan udah ada request Pak, ada pertanyaan Apa tuh? tentang tujuan tawasul dan hikmah tawasul. Tolong dijelaskan Pak supaya bisa paham. Ya. Ya, sahabat Rian K dan sahabat Mahabbatul Aulia juga Kang Mas, barusan Kang Mas bertanya tujuan tawasul dan hikmah tawasul. Yang pertama, tujuan dari tawasul adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita caranya mencari wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wasilah ini banyak ya, wasilah ini banyak melalui ibadah, sholat, sedekah, apapun. Dan ada juga wasilah secara mengakui kekasih-kekasih Allah. Itu kepada para rasul, kepada para nabi, kemudian kepada para tabi'in, para sahabat, sebelum tabi'in ya, ada tabi'ut tabi'in, ada kepada para ulama salaf, khususnya ulama khalaf, kemudian kepada para ulama, para aulia, semua sampai kepada guru kita dan orang tua kita. Ada tawasul yang sifatnya turun temurun sanad, baik secara keilmuan ataupun secara nasab, Masalah atau keturunan. betul, secara keturunan. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengetahui fase-fase dakwah. Dan kemudian tawasul ini adalah satu ajaran makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah yang hanya langsung bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita selain Nabi Muhammad ya, yang langsung wajah secara langsung, yaitu ketika Isra Mi'raj, Rasul ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai ke Aras, bahkan tidak didampingi oleh malaikat Jibril dalam kisahnya, itu bermuajah sehingga menerima ibadah sholat. Dan satu-satunya amalan atau ibadah yang langsung diperintahkan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui Jibril. Yang lain-lainnya kan melalui Jibril. Nah, ini untuk sholat ini langsung, makanya sholat disebutlah ibadah mata. Nah, kemudian Rasul menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, kepada para aulia, kepada guru-guru kita, kepada orang tua, sampailah kepada kita. Itu tawasul. Nah, oleh sebab kita tidak langsung tahu Rasulullah secara fisik, kita tidak tahu para sahabat, yang kita tahu hanya ulama hari ini dan guru kita dan orang tua kita. Maka betul, ta'liman wa takriman ini sangat penting. Maka tawasul itu caranya untuk kita mengingat fase-fase sejarah dakwah kekasih-kekasih Allah. Itu tujuan. Jadi tujuan itu harus jelas Pak. Betul, tujuannya taqarrub kepada Allah, karena tujuan kita semuanya lillah. Jadi kembali lagi ya, seperti amal niat, niatkan dulu. Betul, niatkan sama Allah. Bukan karena apa-apa Pak ya. Kebanyakan yang dikhawatirkan itu Pak, yang dikhawatirkan. Fasenya makhluk itu bukan untuk dipinta secara jawaban, tapi diminta untuk sama-sama memohonkan. Karena wali, kemudian orang tua kita, guru kita, para ulama, para sahabat tabi'in sampai ke Rasul punya tanggung jawab untuk kesejahteraan umatnya. Maka fase mereka sebagai pemimpin iya, sebagai pengayom masyarakat iya, maka
ketika kita bertawasul kepada mereka untuk memohonkan hajat kita kepada Allah, itu boleh, silakan. Ya, hanya fasenya hanya membantu memohonkan kepada Allah, dan Allah akan menghargai kepada orang yang mencintai kekasih-kekasih Allah. Man ahabbani faqad ahabballah, kata Rasul. Siapa yang sudah mencintaiku, kata Rasul, maka sudah mencintai Allah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang sudah mencintaiku besertaku di surga nanti, gitu kata Rasul. Nah itu, maka tujuan tawasul ini mudah-mudahan dengan kita sering bertawasul juga kita bisa masuk menjadi orang yang tergolong ke dalam. Lalu selanjutnya tujuan adalah untuk meningkatkan rasa cinta, mahabbah. Kenapa majelis zikir yang Abah dan Kang Amas dirikan ini dan sahabat-sahabat lainnya itu adalah mahabbah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kemudian yang kedua tadi hikmah ya. Hikmah itu berarti berbicara dampak dari kita bertawasul. Insya Allah Kang Amas dan sahabat Rian Kay dan Muhammadullah, tidak ada yang sia-sia dari tawasul. Dari ketika kita hidup di dunia sampai ke alam barzah, sampai nanti ke alam mahsyar, sampai ke akhirat, insya Allah tawasul sangat-sangat bermanfaat. Artinya ketika kita di alam dunia bertawasul, kita selain mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan juga dorongan doa dari kekasih-kekasih Allah. Karena para aulia, para nabi itu bukan mati seperti matinya umat biasa, tapi matinya raga ya, para rasul, para wali. Tetap rohnya memiliki tugas bagi siapapun yang bertawasul kepada beliau-beliau. Kemudian nanti ketika kita menuju sakaratul maut, karena kita ahli tawasul, senantiasa muraqabah kepada Allah dan menghargai kasih-kasih Allah, insya Allah ketika kita ruh akan masuk ke alam barzah, kita akan diarahkan oleh orang-orang soleh dan para malaikat. Kemudian nanti kita di alam mahsyar pun, ketika di padang mahsyar manusia mencari pertolongan kepada Nabi Adam, kepada nabi-nabi yang lainnya, berbondong-bondong mencari pertolongan, insya Allah orang yang bertawasul, orang yang bersolawat, orang yang berzikir justru akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasul kita Muhammad SAW. Ya umati, nanti akan diseru oleh Rasul, umatku. Nah ketika berbicara umat, maka umat yang senantiasa mahabbah inilah yang akan tergolong orang yang selamat, insya Allah. Gitu Kang Amas. Betul Bah, subhanallah, luar biasa Bah ya. Tujuan dan hikmah dari tawasul ini sangat luar biasa Bah ya. Yang mana yang sudah dijelaskan oleh Abah tadi, mudah-mudahan sahabat-sahabat Rian Kay semuanya, sahabat Mahabbatul Aulia bisa paham dan mengerti apa tujuan kita bertawasul dan hikmah dari tawasul. Dan kita harus yakin Bah, dalam segala sesuatu apa yang kita lakukan, tentu kata Abah tadi ada hikmah dan manfaat. Betul, harus ada, kita makan kenyang. Ya, salah satunya gini Bah, ini yang bisa saya rasakan, dengan tawasul kita menjadi banyak keluarga. Nah, satu kan udah jelas kita sudah bersilaturahmi, kedua dari banyak saudara. Ya. Wah, hikmahnya sangat luar biasa. bahkan silaturahminya dunia akhirat. Ya, sangat luar biasa. Ketika di dunia saja. Makanya kata Abah tadi, ada beberapa orang yang tergolong banyak ketemu di dunia, belum tentu ketemu di akhirat. Nah mudah-mudahan di Mahabbatul Aulia ini ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Amin, amin, amin. Apalagi semua rekan-rekan yang ada dimanapun berada, yang ada yang di Malaysia, Singapura, terutama di Pulau Jawa ini, dan negara kita tercinta Indonesia, mudah-mudahan semua orang yang bertawasul nanti akan kumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti sahabat Rian Kay dan Mahabbatul Aulia kita coba nanti buat event tawasul internasional. Amin, amin, amin. Ya. Amin, mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi mudah-mudahan wabah COVID ini betul-betul tertarik dengan adanya tawasul dan istighosah internasional. Amin, amin. Insya Allah ada di Rian Kay. Ya, pasti itu ya. Pokoknya saksikan aja terus ya. Ya, cukup sekian dulu ya, Mas ya. Siap-siap Pak. Jadi permasalahan yang lainnya silahkan ditanyakan lagi. Nanti kita membuat video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.